Ya. Bagian selanjutnya anak-anak yaitu masalah tabel periodik unsur. Jadi kita akan mengenal pengelompokan unsur dengan ciri-ciri tertentu. Ada dasar pengelompokan dan sebagainya. Yang ini kita gunakan terus sampai kapanpun selama kita belajar kimia, yaitu tabel periodik unsur yang di dalamnya berisi 118 unsur yang dikenal saat ini. Gitu ya. Nah, untuk mempelajari ini itu dibutuhkan ilmu-ilmu yang kemarin, dibutuhkan simbol atom, diperlukan konfigurasi elektron, dibutuhkan bilangan kuantum dan sebagainya agar lebih maksimal. Begitu ya? Siap anak-anak untuk belajar tentang tabel periodik unsur? Kalau siap kita mulai. Nah, kita mulai ya. Nah, ini adalah tabel periodik modern anak-anak yang dipakai saat ini yang sudah berisi sebanyak 118 unsur. Jadi kalau mencari tabel periodik di internet yang di sini belum lengkap, tolong nggak dipakai ya. Kita pakai yang sudah lengkap, yang sudah berisi 118 unsur ini. Nah, ini nggak tiba-tiba kayak begini tabel periodik itu, tapi mengalami suatu perkembangan. Awalnya itu hanya dikelompokkan menjadi unsur logam dan non-logam begitu aja. Kemudian dikelompokkan jadi 3-3, ada triad begitu. Kemudian ada oktav. Jadi kayak tangga nada itu ya, sifat unsur itu berulang, nomor 1 dengan nomor 8 berulang. Itu namanya hukum oktav. Kemudian ada Mendeleev, kemudian ada model atom, ada sistem periodik yang terbaru yang modern yang dikemukakan oleh Moseley yang disempurnakan hingga terbentuk tabel periodik seperti saat ini. Nah, untuk sejarah lengkapnya, anak-anak nanti bisa membaca di modul online itu anak-anak ya. Sana semuanya saya tuliskan mulai dari awal sampai di Moseley ini hingga yang di bagian modern. Nah, yang ini anak-anak adalah hasil penyempurnaan dari tabel periodiknya Moseley yang dikenal dengan tabel periodik modern. Pengelompokannya seperti ini. Nah, dasarnya adalah kenaikan nomor atom. Jadi disusun menggunakan kenaikan nomor atom. Kalau yang lainnya, sistem periodik lainnya, itu bukan nomor atom yang dipakai menyusun, tapi adalah nomor massa. Ini nomor atom 1, ini nomor atomnya 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, sampai totalnya 118. Jadi urut penyusunan nomor atom. Terus ada penyebutan istilah-istilah khusus. Kolom yang vertikal itu begini ya. Ini itu nanti disebut sebagai golongan karena disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi unsur-unsur yang dalam satu golongan anak-anak, yang dalam satu lajur vertikal, ini ke sini itu sifatnya mirip. Ini ke sini sifatnya mirip. Tapi yang lajur ini dengan lajur ini sifatnya nggak mirip. Begitu. Jadi yang disusun itu mirip dalam satu kolom aja. Ini sampai sini mirip. Ini sampai sini mirip. Ini sampai sini juga mirip. Itu sifatnya begitu. Baik sifat fisikanya maupun sifat kimianya. Begitu. Terus ada yang horizontal. Horizontal itu begini. Nah, itu begini. Itu begini. Nanti disebut sebagai periode. Jadi di dalam tabel periodik ada dua istilah. Ada golongan, ada periode. Inilah yang disebut sebagai golongan itu, yang ke atas bawah ini ya. Yang ini disebut sebagai periode yang mendatar. Kalau kita lihat anak-anak, ada berapa golongan di tabel periodik ini? Tinggal dihitung aja. 18. 2, 3, 4, 5, 6, sampai sini jumlahnya adalah 18. Jadi unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi 18 golongan. Nanti begitu. Kalau periode ini ada berapa? 7, Mister. Nah, begitu anak-anak. Jadi tabel periodik memiliki 18 golongan dan 7 periode. Paham ya?
Nah, sekarang kita kenal perbagian lagi. Kenapa kok warnanya begini? Kenapa kok warnanya begini? Itu ada maksudnya. Maksudnya itu di sini, anak-anak. Tapi sebelum ke sana kita kenalkan golongannya dulu ya. Golongan itu ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang kita pelajari kemarin. Berhubungan dengan elektron valensinya, anak-anak. Kemarin kan kita mengenal ini ya. Di konfigurasi NSX berhenti di kulit N, subkulitnya S sebanyak X elektron. Ternyata itu ada di sini, begitu. Unsur-unsurnya. Kalau elektronnya 1, itu yang ini anak-anak. Ini elektronnya 1. Kalau 2, itu yang ini. Gitu ya. Jadi dikelompokkan. Ini yang elektron terakhirnya 1, ini yang elektron terakhirnya 2. Disebut sebagai golongan utama atau golongan A nyebutnya. Sudah? Ini PPT-nya tak berikan nanti, nggak usah ditulis lah, nanti tak berikan. Nanti boleh memiliki ini, Pak. Terus selain di sini golongan utama itu ada lagi. Nah, yang ada di sebelah kanan ini juga disebut sebagai golongan utama. Mulai dari sini sampai ke sini. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Ternyata berakhirnya di NSX, NPY. Kemarin ada yang kayak gini ya konfigurasinya ya. Berakhir di kulit N, subkulit S, dan subkulit P. Itu juga masuk di dalam golongan utama, anak-anak. Jadi golongan utama ada 2 tempat. 2 kolom paling kiri sama 6 kolom paling kanan. Itu sama-sama golongan utama. Nah terus, sing tengah ini golongan apa? Golongan hitam nih, golongan sesat gitu ya. Ternyata yang tengah itu disebut sebagai golongan transisi. Nah, konfigurasinya begini. NSX, N-1D. Ingat ya yang kayak kemarin ya? Contohnya adalah 4S2, 3D1. Nah, kemarin kayak begitu. Yang ada subkulit S dan subkulit D itu masuk golongan transisi. Unsurnya apa aja nanti kita kenalkan habis ini, santai, sabar gitu ya. Nah, terus yang di bawah ini apa itu? Yang di bawah ini anak-anak sebenarnya itu posisinya di sini. Habis 57, 58. Habis 89, 90. Harusnya ada di sini. Tapi kalau ditaruh di sini tabelnya jadi panjang begitu. Agar gak panjang, ini dipotong, ditaruh di bawah. Disebut sebagai golongan transisi dalam. Kalau konfigurasinya berakhir di S dan F kulitnya, disebut sebagai golongan F atau blok F. Nah, ini dipelajari pada saat kuliah nanti. Anak-anak kuliah. Golongan utama kita kenal sekarang di kelas 10. Golongan transisi di kelas 12, golongan transisi dalam waktu kuliah. Jadi ada pembagian kapan unsur itu dipelajari. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ingat-ingat ya, ada jenis konfigurasi pertama ini kemarin, ini jenis konfigurasi yang kedua, elektron valensi yang kedua, ini jenis elektron valensi yang ketiga. Ternyata hubungannya dengan golongan-golongan. Golongan utama, golongan transisi. Mister, Ya. sebelumnya saya mau bertanya. Untuk yang golongan B ada yang NSX N-1DY. Itu N-1 itu untuk apa, Mister? Untuk kulitnya, Mas. Kalau kemarin di sini kan misalkan ada 4S2, D-nya nggak mungkin kulitnya 4, tapi kulitnya adalah 3. Gitu Mas selisihnya. Jenis konfigurasi yang kemarin. 4S2, 3D1. Jadi menunjukkan kulit juga. Habis ini kita pelajari Mas lebih detailnya. Ini masih hubungan dengan kemarin dulu. Baik, Mister. Ya. Nah, kita detailkan habis ini. Sabar, santai aja.
Oke, boleh dilanjut? Kalau sudah anak-anak, sekarang di tabel periodik itu kan warnanya beda gitu ya. Ada yang di blok hijau biru agak gelap begini, ada yang hijau tipis dan sebagainya. Itu ada maknanya ternyata. Yaitu menunjukkan wujud atau sifat dari suatu unsur. Coba ini yang di blok warna hijau. Ini hijau semua ini ya. Ternyata itu adalah unsur-unsur yang bersifat non-logam dan berwujud gas. Yang hijau ini, nah, itu adalah unsur non-logam yang berwujud gas. Kemudian yang paling kanan, yang di blok warna biru, ini dikenal sebagai unsur gas mulia yang kemarin itu. Yang diiri oleh unsur lain gitu ya. Kemudian golongan 1 punya sebutan khusus anak-anak. Apa ini? Disebut sebagai logam alkali. Alkali itu sifatnya basa. Berarti unsur-unsur yang bersifat basa itu ada di golongan 1. Kalau golongan 2 disebut sebagai alkali tanah, ada sebutannya khusus. Nah, itu sifat basanya lebih lemah daripada yang golongan 1. Ini lebih detail di kelas 211 nanti masalah itu. Kemudian ini yang logam transisi tadi, ada di tengah ini ya, golongan transisi tadi. Ada di sini. Ini disebut sebagai deret lantanida karena unsur pertamanya adalah lantanum. Yang nomornya 57 sampai 71 ditaruh di kotak ini ya di bawah. Kemudian yang nomornya 89 sampai 103 itu dikenal sebagai deret actinium. Lantanum sama actinium. Terus anak-anak ini ada unsur yang sangat khusus ini. Dia logam ya enggak logam. Non logam juga non logam. Contohnya ini boron, silikon, germanium, asbes, arsen, antimon, telurium, sama astatin. Ini dikenal sebagai logam-logam yang bersifat sebagai metaloid atau peralian. Logam-logam peralian. Jadi sifatnya di antara logam dan non logam. Lanang juga lanang, wedok juga wedok. Itu sifat dari metaloid. Nah, kalau yang ini dikenal sebagai logam-logam transisi. Berarti sifat logamnya agak lemah. Yang di bagian ini ada Al, gallium, indium, timah, thallium, timbal, dan flerovium. Ini unsur-unsur barunya itu. Ini di antara itu. Kemudian selain menunjukkan itunya, juga wujudnya anak-anak. Yang putih, yang kayak begini, itu wujudnya adalah padat. Wujudnya padat. Yang ditulis sebagai huruf hitam ini ya. Yang ditulis huruf hitam ini wujudnya padat. Kalau yang ditulis huruf biru ini wujudnya cair. Berarti cuma 2 yang cair itu. Bromin, raksa. Ada yang gas, hidrogen, ini gitu ya. Ini wujudnya adalah gas. Ada juga yang wujudnya nggak diketahui karena unsur buatan ini anak-anak. Jadi ada atom ditembak dengan proton atau neutron menghasilkan unsur baru ada di sini. Oh, ini unsur-unsur yang nggak dikenal wujudnya karena sifatnya nggak stabil. Ada juga nanti unsur yang bersifat radioaktif tapi nggak ditulis di sini ya. Yang radioaktif. Misalnya apa? Ada uranium. Uranium itu di mana posisinya? Ada di sini. Selain uranium, ada neptunium, ini juga bersifat radioaktif. Jadi unsur-unsur yang berat anak-anak, yang nomor atomnya tinggi, itu kebanyakan bersifat radioaktif. Ini pengenalannya ya. Jadi ada yang berwujud padat, ada yang cair, ada yang gas, ada juga yang nggak diketahui. Ada yang gas mulia, ada yang logam alkali, ada logam alkali tanah, dan sebagainya. Nah sekarang saatnya kita berkenalan khusus untuk yang golongan utama. Tadi sempat tak singgung kan ya, untuk anak kelas 10 itu yang kenal adalah yang golongan utama. Ini sampai ini. Itu anak-anak harus bisa. Bahkan kalau perlu harus hafal. Karena kalau hafal ini, belajar kimia akan jauh lebih mudah.
Siap ya? Masuk yang pertama. Golongan 1A atau dikenal sebagai golongan alkali. Nah, ini anggotanya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Ada berapa unsur anak-anak golongan 1A ini? 7, Mister. 7, Mister. Nah, inilah yang golongan di paling kiri tadi anak-anak. Yang kolom paling kiri itu ini disebut sebagai golongan alkali tadi. Bagaimana cara menghafalkannya? Ini lebih mudah. Jadi ada strategi cara menghafalkan. Ini namanya jembatan kedelai. Ya, apa? Keledai gitu ya. Boleh membuat singkatan yang lain. Ini saya ngambil contoh yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Cara menghafalnya itu golongan 1A. Terus bagaimana konfigurasi elektronnya? Ini 1s1. Ini 2s1. Ini 3s1. Ini 4s1. Ini dan seterusnya. Ada kemiripan nggak konfigurasinya? Apa kemiripannya? Di S1-nya, Mister. Iya, betul sekali. Disebut sebagai apa ini kemarin? Subkulit. Elektronnya disebut sebagai apa? Elektron terluar. Atau nama lainnya elektron valensi. Nah, itu anak-anak. Ada elektron valensi lah digunakan sekarang. Kalau ada di golongan 1, coba berapa elektron valensinya? Elektron valensinya adalah 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Semuanya 1. Jadi, jumlah elektron valensi ini anak-anak bisa dipakai untuk menentukan golongannya. Kalau golongannya 1A, pasti elektron valensinya adalah 1. Begitu. Ini untuk menjawab pertanyaannya Mas sahabat tadi Mas Abu Bakar ya, yang berhubungan dengan elektron valensi tadi. Iya, Mister. Mohon maaf. Begitu ya. Golongan 1A atau alkali, semua elektron valensinya adalah 1. Anggotanya itu, cara menghafalkannya boleh pakai ini, jembatan keledainya, anak-anak juga boleh menggunakan yang lain, terserah kreativitasnya masing-masing. Yang penting kalau bisa hafal. Lanjut ya. Golongan 2A disebut sebagai golongan alkali tanah. Berarti ini kolom yang keberapa? Yang kedua dari kiri. Anggotanya siapa aja kira-kira? Ini. Berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Itu unsur-unsurnya. Cara menghafalkannya pakai ini nggak apa-apa. Nah, ini ada istilah khususnya itu ya. Boleh sampean pakai itu enggak apa-apa. Nah, kemudian konfigurasinya gimana? Nah, ini kita panggil elektron valensinya. Berapa elektron valensinya di situ, Rek? 2. 2. Ini 2, ini 2, 2, 2, 2. Jadi, kalau elektron valensinya 2, itu ada di golongan 2A sebutannya begitu. Simpel ya ternyata belajar kimia itu ya. Ini cara menghafalkannya, boleh pakai ini, nggak apa-apa. Wes, lanjut. Golongan 3 sekarang. Golongan 3 itu berarti kolom ketiga dari kiri tapi setelah transisi. Disebut sebagai golongan boron atau golongan aluminium. Unsurnya ini. Boron, aluminium, gallium, indium, talium. Ini TL, bukan TI. Ini TL. Talium. Cara menghafalkannya ini, anak. Nah, lucu ya cara menyingkatnya ya. Lucu-lucu yang dipakai. Lah konfigurasinya gimana? Ini. Nah, yuk. Berapa elektron valensinya? 3. 3. 2 ditambah 1, 3. 2 ditambah 1, juga 3. Kalau ini berapa valensinya? 31. 3 juga, Re. 3 juga. 3. Mister. Ya sama. 4S sama 4
P. P. 2 ditambah 1. Ini juga sama. 2 ditambah 1. Ini juga 2 ditambah 1. Walaupun ada 4F, ada 5D, yang kita hitung yang kulitnya sama. Begitu. Jadi, kalau ada di golongan 3A, pasti elektron valensinya juga sama dengan 3. Begitu Rek melihatnya. Kan simpel ya. Lanjut, golongan 4 atau disebut sebagai golongan karbon, 4A ini. Penulisannya hati-hati ya. Pakai angka Romawi, huruf besar. Semuanya begitu berlakunya. 4A. Kalau golongan utama itu simbolnya A, kalau transisi nanti simbolnya B. Itu perbedaannya. Contohnya ini, anggotanya untuk golongan 4A, karbon, silikon, germanium, timah, sama timbal. Nah, timbal ini berbahaya, Rek. Itu penyebab idiot. Jadi kalau terlalu banyak timbal masuk ke dalam tubuh kita, dia menghalangi sambungan antara satu sel dengan sel lain di otak. Jadi dendrit dan neurit yang ada di sel otak itu nggak bisa nyambung. Itu kalau ada PB. Lah PB itu paling banyak ada di bahan bakar bensin dulu. Jadi kalau sampai minum bensin, menghirup bensin itu bisa sama saja menghirup uap timbal. Itu berbahaya sekali. Efeknya nggak kesampaian langsung, tapi bisa ke keturunannya, ke anaknya sampean. Karena ini logam berat tersimpan di dalam tubuh. Begitu. Cara menghafalkannya ini. Jangan-jangan ada yang ayahnya namanya Cahyono. Bahaya ini ya. Ini cara menghafalkannya. Konfigurasinya ini. Ayo, berapa elektron valensinya? 4. 4. Nah, ini 4. 4 berarti masuk golongan 4A. Berakhir di S sama P. Ini juga 4. Kalau ini? 4 juga. Dengan 3P. P gitu ya. Kalau ini? 5. 4. S2 ditambah 5P2. Ini juga 4. Sama ya. Jadi dalam satu golongan, jumlah elektron valensinya pasti sama. Lanjut, golongan 5A. Disebut sebagai golongan nitrogen. Anggotanya adalah nitrogen, fosfor, arsen, antimon, sama bismut. Antimon namanya stibium. Cara menghafalkannya ini. Siapa ini biasanya ini? Mas Surya nih ya. Sabar ya Mas ya. Dapat nanti Mas. Gitu. Lah, terus konfigurasinya begini. Coba, berapa valensinya, Rek? 5, Mister. Ini 2, ini 3. Jadi kalau di golongan 5, pasti valensinya ada 5. Ini juga 5, ini juga 5, ini 5, ini 5. Begitu. Gampang kok yo, ternyata hubungannya begini. Golongan 6 itu disebut sebagai golongan kalkogen atau golongan oksigen. Anggotanya adalah oksigen itu sendiri, belerang, selenium, tellurium, polonium. Ono tellurium juga ya. Ini istilahnya lucu nih unsurnya. Nah, ini cara menghafalkannya. Ayo, siapa yang suka nendang-nendang pohon? Lah, konfigurasinya ini. 2 ditambah 4, 6. Makanya dia ada di golongan 6. Ini juga 6, ini juga 6, ini 6, ini juga 6. Begitu, Re, lihatnya. Simpel ya kimia ini. Lanjut. Ini yang khusus lucu ini. Bagus ini, unsurnya beracun semua, nggak boleh dihirup yang ini. Kalau dalam bentuk unsur ya. Ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Cara menghafalkannya ini, ono sing gawe ya. Konfigurasinya ini, 2 ditambah 5, ketemunya 7, berarti dia masuk di golongan 7A. Ini juga 7 valensinya, ini juga 7, ini 7, ini 7. Terakhir, itu ada di golongan gas mulia, golongan utama ya, yaitu golongan 8A.
Anggotanya ini. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Cara menghafalkannya ini. Apa ya? Konfigurasinya ini, valensinya 2, ini valensinya 8, ini valensinya 8, ini 8, ini 8, ini 8. Jadi yang tidak 8 hanya helium saja, anak-anak. Khusus helium ya. Helium walaupun valensinya 2 bukan golongan 2A tapi golongan 8A. Ini khususan untuk helium. Karena valensinya genap ini anak-anak, 2, 8, 8, 8, 8 ini menyebabkan gas mulia itu unsur yang paling stabil. Dia paling sulit untuk berikatan dengan unsur yang lain. Akibat apa? Konfigurasinya yang sangat stabil, berisi 2 atau 8 elektron di kulit valensinya. Itu yang golongan 8, mulai dari golongan 1A sampai golongan 8A. Penulisannya hati-hati, pakai Romawi, angka. Kalau mencari periodenya bagaimana anak-anak? Kalau mencari periode itu dari kulitnya. Ini ada kulit 1 yang paling tinggi. Oh, berarti ini di paling atas. Disebut ada di periode 1. Ini kulit tertingginya 2. Berarti ini di periode 2. Ini kulit tertingginya 3. Pasti di periode 3. Ini kulit tertingginya 4. Pasti di periode 4. Ini tertingginya kulitnya. Berarti pasti di periode 5 keberadaannya. Atau di baris kelima. Kalau ini tertingginya 6, berarti dia ada di periode 6. Lihatnya begitu. Lanjut ya. Kalau sudah, sekarang baru kita mengenal yang transisi. Dikenal sebagai golongan B. Ini anak-anak, yang di tengah. Mulai dari sini ke sini, gitu ya. Itu dikenal sebagai unsur transisi. Unsur transisi itu boleh juga disebut sebagai golongan B. Ini golongan A, ini golongan A, ini golongan B. Nyebutnya begitu. Sekarang kita masuk satu persatu. Yang wajib dikenal anak-anak SMA itu cuma ini aja ya transisi itu. Mulai dari nomor 21 sampai 30. Lah yang ini dikenal waktu kuliah bawahnya. Ada batasannya Rek, ternyata yang dipelajari. Mulainya tidak dari golongan 1B ternyata, tapi dari golongan 3B. Ini golongan 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Lah 8-nya ada 3 tempat, Rek. Fe ke bawah, kobalt ke bawah, nikel ke bawah, ini masuk golongan 8B. Nah, di sini baru ketemu 1B dan 2B. Loh kok begini susunannya? Kok beda dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan enak, 1A, 2A, sini 3A, dan seterusnya. Tapi ini enggak, mulai dari 3B. Ternyata hubungannya dengan ini, dengan konfigurasi. Nomor atomnya 21, unsurnya skandium, konfigurasinya begini berakhirnya. 4s2, 3d1. Coba, berapa elektron valensinya? 3. Berapa? 3. Karena 3, golongannya disebut sebagai golongan 3. Karena berakhir di subkulit S sama D, ditambahi B. Jadi golongannya menjadi golongan 3B. Begitu. Kalau ini berapa valensinya? 4. 4. Karena mengandung S sama D, digolongkan golongan 4B. Begitu, Rek. Paham ya Mister, maksudnya ya? mohon maaf, Mister. Yang pertama tadi Mister jelaskan yang 4S2, 3D1, itu kelompoknya dia 3B. Iya, Lalu betul. yang satunya 4S2, 3D2, kelompoknya 4B, itu maksudnya gimana, Mister? Kok beda? Nah, itu lihatnya begini, Mas. Golongan itu kan tabel kan apa ya? Kolom vertikal kan ya. Jadi yang ini ke sini,
pasti nanti berakhirnya 2 sama 1 gitu, Mas. Makanya dia masuk golongan 3B. 2 ditambah 1 kan 3. Yang dalam satu ini, satu tabel ini, satu kolom ini, semuanya berakhirnya pasti 2 sama 2. Makanya masuk golongan 4B. Begitu, Mas. Kenapa 4? 2 ditambah 2. Kenapa B? Karena berakhir di S sama D. Begitu, Mas Abu Bakar penjelasannya. Baik, Mister. Terima kasih sudah paham. Oke. Kira-kira kalau di sini berapa Rek valensinya? 5, Mister. 5. Kalau ini 2, ini 3. Berarti semua yang ke bawah ini, yang ke bawah sini, itu 2 dan 3. Kalau ini, hati-hati, 1 dan 5, nggak boleh 2 dan 4. Kenapa? Aturan penuh dan setengah penuh kemarin. D nggak boleh diisi berapa? 4. Ini 7. 4S2, 3D5. Nah, yang ini hati-hati ya. Kira-kira valensinya berapa ini, dan ini ya? Ternyata ini valensinya 8. Yang ini berapa valensinya? 9. 9. Yang ini? 10. 10. Jadi kalau valensinya 8, valensinya 9 atau 10 itu masuk golongan 8B, anak-anak. Sebutannya. Terus kalau ini, valensinya berapa? 11. Lah, yang 11 ini dikategorikan menjadi golongan 1B. Ini berapa valensinya? 12. 12 itu dimasukkan golongan 2B. Jadi yang spesifik di sini yang hati-hati ya. Saat jumlahnya 8, 9, 10 itu golongan 8B. Kalau 11, 1B. Kalau 12, 2B. Itu untuk golongan transisi berlakunya. Begitu. Nah, kalau sudah mengenal ini, enak Rek belajarnya. Jadi, ada konfigurasi elektron, kita bisa memprediksi, oh unsur ini letaknya di mana. Itu bisa kita prediksi. Kalau periodenya sama, Rek, cara nyarinya. Ini kuliah tertingginya 4. Berarti ini di periode 4, periode 4, 4, 4, 4, dan semuanya. Ini pasti tertingginya 5 nanti. 5, 5, 5 gitu. Ikuti sesuai dengan tab horizontalnya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu? Enggak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, tak lanjut. Kesimpulannya itu begini. Ini harus anak kuat saya. Golongan itu ditentukan dari ini anak-anak. Dari elektron valensi. Kalau elektron valensinya 1, 1A. Kalau 2, 2A. Kalau 3, 3A. Kalau 4, 4A, dan seterusnya. Sampai 8A. Yang penting ini S sama P. Kalau S sama D, itu golongan B. 3B sampai 2B. Untuk menentukan periode, nanti dilihat dari kulit tertinggi. Gimana sih aplikasinya? Aplikasi itu begini, Rek. Prediksikan letak unsur berikut pada sistem periodik unsur. Misalkan natrium, nomornya 11, masanya 23. Untuk memprediksi letaknya, langkah pertama harus tahu konfigurasinya dulu. Itu penting. Bagaimana konfigurasinya? Konfigurasi elektronnya. 1S1 gitu ya. 2S2, 2P6, 3S1. Atau kalau ditulis jadinya begini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Kalau sudah, kita bisa menentukan golongan berapa kira-kira. Periode berapa dia beradaannya? Golongan 1, 1A misal. A atau B? A, Apa, B? 1A misal. Dapatnya dari mana kok 1? Karena jumlah valensinya 1 misal. Luar biasa. Kenapa kok A? Karena dia di kelompok pertama misal. Kelompok pertama. Kelompok S gitu ya. Sehingga dia masuk golongan 1A. Ada di periode berapa dia?
3. 3, Mister. Dari mana dapatnya 3? Karena yang paling tertinggi. Kulitnya paling tinggi 3. Nah, begitu. Untuk membuktikan kita cek sekarang. Benarkah natrium itu ada di golongan 1A periode 3? Kita lihat tabel periodik yang di atas. Mana ya tabel periodiknya? Ini. Golongan 1A itu ini ya. Natrium itu ada di sini. Berarti dia benar ada di golongan 1A. Tadi periode berapa, Rek? 3. 3, Mister. Benar nggak di periode 3? Kita cek baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ternyata benar. Natrium itu di golongan 1A di periode 3. Itu, Rek, kegunaannya. Paham ya? Jadi untuk menentukan golongan unsur, itu kita bisa memanfaatkan konfigurasi elektron, terutama di bagian elektron valensinya. Ini coba yang kedua. Ada magnesium. Gimana konfigurasinya? 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2. 3S2. Sekali. Golongan berapa dia? Golongan 2A. 2A. Periodenya? 2A. Periodenya? 3. Ke-3, Mister. Nah, begitu. 2A itu dari sini, 3 itu dari ini. Gitu ya lihatnya ya. Oke. Lanjut. S16 belerang. Ini golongan berapa? 4B. Hati-hati. Ini berakhirnya di subkulit apa? S sama P. masuk A. golongan transisi apa golongan utama tadi? Golongan utama, Mister. Golongan utama. Berarti berapa jumlah elektron valensinya? 6. 6. 6. Berarti masuk golongan berapa? 6. 6. A. Apa? 6A. Periodenya? 2, Tiga. Mister. 3. Periodenya? 3. Ya, kulit tertingginya 3. Ini 3 begitu. Bisa ya? Alhamdulillah. Satu lagi ini besi. Konfigurasinya ini. Golongan berapa? 8A. 6B ini, Mister. Hah? 8B. 8. 8. 6B. 8B. Kenapa 8B? Karena Subkulitnya kulitnya itu SD. S dengan Pinter sekali. Ini ada S, ini ada D, pasti golongannya B. B. Lah berapa B? 2 ditambah 6, 8. Begitu ya? Bisa ya? Oh ya, Mister. Periode berapa yuk periodenya? 3, Mister. 3, 4. 4, Mister. 4. Kenapa kok 4? Kok bukan 3? Tertinggi. Kulit tertinggi. Ini ada kulit tertingginya yaitu 4. Jadi ini ada di golongan 8B, periode 4. Kita cek ya, besi ya. Benar nggak di situ? Nah ini, besi itu simbolnya Fe. Ada di sini. Ini adalah golongan 8B tadi. Periodenya, ini periode 4. Untuk membuktikan kita garis ini. Fe itu di sini. Fe itu ini. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ternyata besinya ada di baris 4, makanya periodenya 4. Gitu ya, cara ngeceknya ya. Nah, sampai di contoh ada 4 ini ada pertanyaan enggak? Mister, saya mau tanya. Tadi saya dari kamar mandi, jadi agak kurang paham. Itu cara nentuin A sama B itu gimana, Mister? Kalau A, itu ada 2 kemungkinan, Mas. Berakhir di kulit S, itu golongan A. S sama P, itu juga golongan A. Tapi kalau S sama D, itu baru golongan B. Itu cara menentukannya. Ada di slide sebelumnya. Ini. S sama P, itu golongan A semuanya. S sama D, golongan B semuanya. Begitu lihatnya.
Baik, Mister. Iya. Terima kasih. Sudah, Mas? Sudah. Alhamdulillah. Gampang ya ternyata ya. Mohon maaf, Mister, saya mau tanya. Ya, Saya masih bingung cara menggolongkannya. oke, menggolongkan. Kenapa ini masuk golongan 1A gitu ya maksudnya? Iya, Mister. Lihatnya di sini Mbak, dari jumlah elektron valensinya. Ini jumlah valensinya 1. Kalau 1 berarti dia golongan 1. Tinggal ditambah A atau B gitu aja. Karena berakhirnya di S, dia golongan A. Berarti dia golongan 1A. Periodenya dari sini, kulit tertingginya 3. Begitu. Nah, kalau ini, valensinya berapa? 2. 2. Makanya dia golongan 2A. Begitu Mbak lihatnya. Kalau ini valensinya berapa? Ada S, ada P. 6. 6. 2 ditambah 4 ini ada 6. Maka dia di golongan 6. 6A. Kalau ini ada berapa valensinya? Ini dijumlah. 2 ditambah 6. 8. 8. Tapi masuk golongan B, bukan golongan A. Karena berakhirnya di S sama D. Kalau ini S sama P. Tadi kan S sama P itu golongan A. Kalau S sama D golongan B. Begitu. Ada lagi kok contohnya. Terima kasih. Sama-sama. Coba yang ini Mbak, coba yang ini. Golongan berapa ini coba? Golongan B, Mister. 3A. Golongan B apa golongan A yo? A, Mister. Golongan A. Berapa A yo? 5. 5A. Pinter sekali Mbak. Kenapa kok 5A? Yang dihitung kulitnya sama. 4S, 4P. Jadi D itu tidak dihitung anak-anak jika sudah ada kulit P-nya. Ada 4S, ada 4P. Ini 2, ini 3. Jumlahnya 5. Kenapa A? Berakhir di S sama P. Lihatnya begitu. Periodenya? 4. 4. Pinter. Ini zirconium. Begini. Golongan berapa? 4B. 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 Pinter. Periode berapa? 5. 5. Oh, super sekali. Yang ini? 1A. 1A. Periodenya? 6. 6. Paham ya. Yang ini paham. Yang ini? 2A. Periodenya Periode 7. Periode 7. Mister, permisi, maaf. Ya. Tentunya sudah selesai, Mister. Iya. Ini sampai di sini selesai. Maksud saya begitu. Begitu ya. Cara menentukan golongan dan periode di dalam tabel periodik. Nah, berarti materi hari ini kita sudah selesai.